وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa anwalah amma ba'd. Baik, ayuhat talabah, insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang pembukaan atau muqaddimah matan Asy-Syatibiyah. Matan ini judul aslinya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Sebagian dari antum sudah menghafalkannya. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa di ma'had ini ada 7 matan yang harus dihafalkan. 5 diantaranya nazom, atau syair ilmiah. 2 lagi adalah kumpulan hadis. Yang pertama Tuhfatul Atfal, yang kedua Muqaddimah Jazariyah, yang ketiga Syatibiyah tapi hanya bab muqaddimah saja. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Kemudian yang keempat Urjuz Zamiyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, dan yang kelima Baiquniyah. Untuk hadisnya Arba'in An-Nawawi sama Umdatul Ahkam. Insyaallah yang kita hafalkan di ma'had ini. Sebenarnya ana mau tambahkan satu lagi, yaitu Manzumah Al-Ha'iyah yang dibuat oleh Ibnu Abi Dawud. Jadi kalau Tuhfatul Atfal dan Jazari itu kan tentang tajwid, pembukaan ilmu tajwid. Kemudian Syatibiyah itu kan tentang ilmu qiraat, tapi kita hanya bahas tentang muqaddimahnya dulu saja. Kemudian kalau Urjuz Zamiyah tentang sirah nabawiyah. Kemudian Baiquniyah itu tentang mustalah hadis. Adapun Manzumah Al-Ha'iyah Ibnu Abi Dawud itu tentang akidah. Sana berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang mendapatkan pelajaran Syatibiyah ini adalah untuk kalian yang sudah hafal pertama Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah dan mendapatkan syarahnya. Dan sudah dapat syarahnya secara lengkap. Jadi itu tahapannya Tuhfah, Jazari, baru Syatibi. Kalau Tuhfah dan Jazari belum selesai, maka nggak akan kita belajar Syatibiyah. Baik, matan Asy-Syatibiyah ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang nama aslinya adalah Abul Qasim Al-Qasim bin Fiyurruh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi. Jadi Fiyurruh itu bahasa Spanyol, artinya besi. Jadi beliau adalah orang Andalus. Orang Andalus, lahir di Andalus. Tepatnya di kota Syatifa. Tulisannya pakai X, Syatifa. Yang kalau di bahasa Arab kan jadinya Syatibah. Dari situlah nama Syatibiyah. Kalau huruf X ini kan dalam bahasa Arab huruf Shin. Justru asal muasal huruf X itu dari Shin. Jadi dulu yang pertama kali menggunakan variabel X itu orang Arab, pakainya Shin. Jadi huruf Shin di situ dari kata syai'an yang artinya sesuatu. Jadi memang variabel itu kan untuk menggantikan sesuatu. Makanya kalian kalau dengar aljabar, al-khwarizm, itu yang pertama kali. Karena orang barat nggak bisa ngomong Shin, mereka jadinya bilang X. Kayak gitu. Itu sejarahnya, setahu ana seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi beliau lahir di kota Syatifa di Andalus, yang sekarang adalah Spanyol. Lahir tahun 538 Hijriyah. Dan meninggal di tahun 590 Hijriyah. Umur beliau ketika wafat berapa? 50? 52. Baik. Beliau menuntut ilmu di kota kelahiran beliau atau di negara beliau, sempat pindah ke kota sebelahnya, Valencia kalau sekarang. Dan berguru kepada beberapa guru atau kepada banyak guru. Di antaranya adalah
Abu Abdullah bin Muhammad bin Abil As An-Nafazi. Ya. Selain itu beliau juga menyetorkan kitab At-Taisir karya Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau menyetorkannya kepada Imam Abul Hasan Huzail namanya, guru beliau, salah satu guru beliau. Ya. Jadi sebetulnya matan Syatibiyah ini itu adalah ringkasan daripada kitab At-Taisir yang dikarang oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi kalau sejarah qiraat itu kan yang pertama kali menunjuk atau karya pertama tentang ilmu qiraat itu karya Imam Ibnu Mujahid, yaitu Al-Qiraat As-Sab'. Kemudian setelah itu ada karya lagi dari Imam Abu Amr Ad-Dani, yaitu kitab At-Taisir. Makanya dalam Manzumah Syatibiyah bait berapa? Wa fi yusrihat taisiru rumtu ikhtisarahu. Bait ke berapa Madul? Bait ke 68. 68. Gimana bacain? Wa fi yusrihat taisiru rumtu ikhtisarahu fa'ajnat bi'aunillahi minhu mu'ammala. Wa fi yusrihat taisiru rumtu ikhtisarahu. Jadi beliau meringkas kitab At-Taisir karya Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, dan di sana tetap ditambahkan faidah-faidah. Ya, ada faidah-faidah dari beliau gitu. Ya. Yang dijelaskan di bait setelahnya. Apa bait setelahnya? Wa alfafuha zadat binashri fawaidin. Ya, ditambahkan beberapa faidah oleh beliau. Baik. Sekitar tahun 572 Hijriyah beliau hijrah ke Mesir. Kita baca nazamnya ya, bareng-bareng ya, setelah ana tirukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala. Tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila. Tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila. Wa thannaitu sallallahu rabbi 'ala ar-ridha. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا فجاهد به حبل العدا متحبلا. Ya. Kita terjemahkan bait per bait, kemudian secara cepat, kemudian kita jelaskan apa maksudnya. Dan kenapa kita mengambil 5 bait dulu? Ya. Nanti pemirsa insya Allah akan tahu kenapa kita menghafalnya 5 bait, 5 bait. Ya. Baik, bada'tu, aku memulai. Bismillahi, dengan nama Allah. Fin nazmi, pada nazam. Ya. Awwala, pertama-tama. Tabaraka, maha suci, rahmanan, ya, maha rahman, maha pengasih, rahiman, maha penyayang, wa mau'ila, dan tempat kembali atau tempat lari, ya, marja' atau malja', mau'ila, ya, sebagaimana di surah Al-Kahfi, ya, la yajidu min dunihi mau'ila. Ya. Jadi bait pertama ini menjelaskan tentang bahwa Imam Asy-Syatibi, ya, sebagaimana hampir semua pembuat nazam itu memulai dengan basmalah. Aku memulai nazam ini dengan bismillah, ya, dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang Allah itu maha suci, maha rahman, maha rahim, dan merupakan tempat kembali. Wasannaitu, dan yang kedua, ya, wasannaitu tadi awwala, pertama, ya, ini sanna itu yang kedua. Wa sannaitu sallallahu rabbi, ya, Allah bersalawat, ya, Rabbi, Rabbku, ala ridha, atas yang diridhoi,
Muhammadinil muhda, Muhammad al-muhda yang ditunjuki atau sebagai petunjuk, ilan nasi mursala, ilan nasi kepada manusia, mursala diutus. Jadi di bait yang kedua ini beliau menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya setelah bismillah adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang diberi petunjuk dan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Wa itratihi tsumma sahabati tsumma man. Wa itratihi artinya adalah dan keturunannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikenal barangkali dengan hadis Tsaqalain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itrati ahli baiti. Dan keturunanku ahlu baitku. Jadi keturunan di sini adalah cucu-cucunya, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarganya secara nasab. Ya, tentu saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa sahabati, kemudian para sahabat, summaman, kemudian siapa-siapa, talahum, ya, mengikuti mereka, alal ihsani, atas kebaikan, bil khairi, dengan kebaikan tersebut atau dengan kebaikan-kebaikan, wubbala jamak dari wabilun. Di surah apa wabil? Khairul Fatih Aufa dari sini dulu. Surat Al-Baqarah ayat 264. Wabilun fatarakahu salda. Ya. Itu 264 ya. 265 juga ada wabilun fatal, ya. Jadi 2, ya. Wubbala itu jamaknya. Kalau wabilun artinya hujan deras, wubbala hujannya deras. Ya. Jadi maksudnya mereka itu dengan kebaikan itu seperti hujan yang deras. Ya. Sangat-sangat banyak kebaikannya. Ya. Atau diumpamakan seperti hujan yang deras itu membersihkan kotoran-kotoran. Ya. Kemudian wasallastu, dan yang ketiga tadi awwala wasannaitu, kemudian wasallastu. Dan yang ketiga, annal hamdalillahi, bahwasanya segala puji bagi Allah, daiman selalu, wa ma laisa mabdu'an bihi, wa ma laisa, dan apa-apa yang tidak mabdu'an bihi, dimulai dengan hamdalah, ajzamul ala. Ajzam bermakna naqis, kurang. Al-ala bisa kita artikan barokah, kurang barokahnya. Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah itu kurang barokah. Itu maksudnya. Kemudian wa ba'du, ini faslul khitab, ya, seperti biasa, wa ba'du amma ba'du, ya, dan setelahnya fahablullahi, maka tali Allah, fina, pada kita, kitabuhu, kitabnya, fajahid bihi, maka berjihadlah dengannya, hiblal ida, melawan musuh, mutahabbila, ya, mutahabbila dari kata yang sama dengan habl, yaitu tali, ikatan, jeratan. Ya, maksudnya adalah bait kelima ini tali Allah dengan kita itu adalah kitabnya, yaitu Al-Quran. Maka berjihadlah dengan Al-Quran tersebut untuk melawan musuh, ya, dan jadikanlah Al-Quran tersebut sebagai sesuatu yang bisa menjerat mereka kepada Islam, kepada kebaikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali cukup ini aja. Ya. Nah, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih detail lagi dan lebih banyak pertanyaan. Baik, nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.